Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu peperangan, sahabat Asim bin Sabit adalah salah satu pahlawan pasukan Islam yang sangat pemberani. Keberanian sahabat Rasulullah SAW ini cukup populer. Beliau juga termasuk orang yang begitu berjasa dalam membela agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehebatan, keberanian, dan kepahlawanannya membuat sahabat Asim bin Sabit mampu mengukir sejarah yang begitu luar biasa, dan termasuk sahabat Rasulullah SAW yang memiliki karomah yang sangat langka dan begitu luar biasa. Dalam perang Uhud, sahabat Asim bin Sabit tampil sangat gagah dan berani sebagai salah satu pasukan umat Islam. Ketika perang Uhud berkecamuk, pasukan umat Islam sibuk dengan lawan mereka sendiri, termasuk sahabat Rasulullah SAW yang satu ini, Asim bin Sabit. Sejarah mencatat, dalam perang Uhud, sahabat Asim bin Sabit mampu membantai dan membunuh beberapa pasukan orang-orang musyrik di kala itu. Di antara mereka yang dibantai dan dibunuh oleh sahabat Asim bin Sabit adalah suami dari Sulafah binti Sa'din. Beliau tidak hanya membunuh suaminya, sahabat Asim bin Sabit juga membantai dan membunuh 3 anak dari Sulafah binti Sa'din. Ketika perang Uhud selesai, Sulafah pergi ke tempat terjadinya perang Uhud. Sampainya di sana, ia mencari suaminya dan 3 anaknya yang ikut andil dalam perang Uhud. Akan tetapi, mereka berada di pihak orang-orang musyrik karena mereka termasuk orang-orang musyrik. Setelah beberapa saat kemudian, Sulafah menemukan suaminya tergeletak dan mati. Tubuhnya yang dingin dan kaku menunjukkan bahwa ia tewas dalam pertempuran. Melihat suaminya tewas, membuat Sulafah kaget dan terkejut. Lalu Sulafah membawa jasad suaminya itu dan melanjutkan pencariannya kembali. Sekarang yang ia cari adalah 3 anaknya itu, dan tak lama kemudian ia menemukan 3 anaknya itu dalam keadaan tidak bernyawa, kecuali hanya 1 anak yang masih hidup. Akan tetapi anak tersebut sudah sekarat dan nyawanya sudah berada di ujung tanduk kematian. Lalu Sulafah sebagai ibunya bertanya kepadanya, "Siapa yang membunuh kalian semua?" "Kami semua dibunuh oleh seorang laki-laki yang bernama Asim bin Sabit," jawab anak itu. Kemudian ia meninggal setelah menjawab pertanyaan ibunya itu. Melihat suaminya dan 3 anaknya mati dalam perang Uhud, Sulafah mengalami stres yang begitu luar biasa, dan dia hampir gila dikarenakan kematian suami dan 3 anaknya itu. Membuat ia menangis dan meratapi tentang kejadian tersebut. Dan pada akhirnya ia bersumpah untuk membalas semua yang menimpa dirinya atas kematian suaminya dan 3 anaknya itu, untuk balas dendam kepada sahabat Asim bin Sabit. Amarah, emosi, ketidakterimaan, serta kebencian yang sudah memuncak dalam diri Sulafah, sehingga ia tidak hanya bersumpah untuk balas dendam kepada sahabat Asim bin Sabit, ia juga bersumpah untuk meminum minuman keras di atas penggalan kepala Asim bin Sabit. Setelah ia bersumpah, Sulafah berdiri di tengah-tengah orang banyak dan mengadakan sayembara. Ia memberitahu kepada seluruh manusia bahwa ia akan memberikan 100 ekor unta bagi orang yang membawa kepala Asim bin Sabit kepadanya. Pada suatu hari, baginda Nabi Muhammad SAW mengutus sahabatnya untuk menuju ke sebuah tempat, dan baginda Nabi Muhammad SAW menjadikan sahabat Asim bin Sabit pemimpin daripada sahabat yang diutus oleh beliau. Singkat cerita, ketika sahabat utusan Rasulullah SAW yang dipimpin oleh sahabat Asim bin Sabit yang hanya berjumlah 10 orang saja sampai di sebuah tempat, tiba-tiba mereka dihadang oleh 100 laki-laki dari golongan orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik itu mengepung utusan sahabat Rasulullah SAW. Terjadilah perdebatan di antara mereka, orang-orang musyrik dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya, sahabat Asim bin Sabit berkata kepada para sahabat, "Saya tidak akan pasrah, tunduk kepada mereka orang-orang kafir." Dan beliau juga berkata, "Ya Allah, kabarkanlah tentang keadaan kami kepada Nabi-Mu Muhammad SAW." Setelah terjadi percekcokan di antara 100 orang-orang musyrik dan 10 sahabat utusan Rasulullah SAW, hingga mereka orang-orang kafir melemparkan anak panah kepada para sahabat, dan orang-orang kafir dapat membunuh sahabat Asim bin Sabit. Di ujung akhir kehidupan sahabat Asim bin Sabit berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah melindungi, mempertahankan agamamu pada awal siang hari ini, maka jagalah jasadku ini di akhir siang nanti." Itulah yang diucapkan oleh sahabat Asim bin Sabit
di detik-detik menjelang wafatnya beliau. Setelah sahabat Asim bin Sabit terbunuh, orang-orang kafir ingin memenggal kepala sahabat Asim bin Sabit agar supaya mereka bisa mendapatkan hadiah yang telah diumumkan oleh Sulafah itu. Imbalan yang begitu besar, yaitu 100 ekor unta. Tanpa disangka, ketika orang-orang kafir ingin mendekati jasadnya, tiba-tiba datang beberapa gerombolan lebah tawon. Gerombolan lebah tawon tersebut menyengat orang-orang kafir yang ingin memenggal kepala sahabat Asim bin Sabit radhiyallahu an, hingga membuat mereka orang-orang kafir menjauh dari jasad sahabat Asim bin Sabit. Karena jasad sahabat Asim bin Sabit dijaga oleh gerombolan tawon dan lebah tersebut, membuat orang-orang kafir tidak bisa melangsungkan rencananya itu. Dan pada akhirnya mereka orang-orang kafir pun berkata, "Ayo kita tinggalkan dulu jasadnya hingga malam tiba, dan hingga gerombolan tawon dan lebah itu pergi, barulah kita bisa mengambil jasadnya itu." Dan rencana kedua mereka pun juga digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan banjir yang begitu besar. Banjir dalam bahasa As-Sailu adalah banjir di sebuah lembah, hingga banjir besar tersebut membawa jasad mulia sahabat Asim radhiyallahu an ke sebuah tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kepala sahabat Asim bin Sabit yang mulia itu dari orang kafir yang ingin meminum khamr di atas kepala beliau. Begitulah beliau menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah juga menjaga jasadnya pula. Semoga di video kali ini kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan juga bisa membuat kita semangat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.